I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it down, straight. Whoa, how you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rangga Suanda dengan NIM 22029094. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika kelas B Angkatan 2022, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Baik, saya dari kelompok 12 ingin menjelaskan materi tentang irisan bidang pada bangun ruang. Baik, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian irisan bidang pada bangun ruang. Irisan bidang pada bangun ruang adalah daerah yang dibatasi oleh garis potong antara bidang tersebut dengan semua sisi bangun ruang yang terpotong oleh bidang tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi kedua tentang konsep irisan bidang pada bangun ruang. Ada 4 konsep irisan bidang pada bangun ruang. Yang pertama, 2 garis dapat dikatakan sejajar atau berpotongan jika dan hanya jika terletak pada satu bidang. Yang kedua, melalui 3 titik yang tidak segaris hanya dapat dibuat satu bidang. Yang ketiga, melalui sebuah garis dan sebuah titik yang tidak terletak pada garis tersebut hanya dapat dibuat satu bidang. Yang keempat, suatu garis dapat ditarik dari 2 titik jika dan hanya jika terletak pada satu bidang. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi ketiga tentang melukis irisan bangun ruang dapat dilakukan dengan menggunakan 3 bantuan. Yang pertama adalah sumbu afinitas, yang kedua adalah perpotongan bidang diagonal, dan yang ketiga adalah perluasan bidang tegak. Sumbu afinitas adalah garis potong antara bidang pengiris dengan pemuat alas. Prinsip utama dalam menggambar sumbu afinitas ini adalah titik yang dapat dihubungkan adalah titik-titik yang sebidang. Contoh pertama, kubus ABCDEFGH diiris suatu bidang datar yang melalui titik P, Q, R, yang dimana P titik tengah AE, Q titik tengah EH, dan R titik tengah AB. Tentukan bentuk penampang irisannya. Yang pertama perlu kita lihat adalah prinsip utama tadi, titik-titik menghubungkan titik-titik yang sebidang. Kita lihat titik P dan titik Q itu sebidang di kubus di sisi kiri, yaitu di A, D, H, E. Kita hubungkan pertama garis PQ. Kita hubungkan, kita buat garis perpanjangannya. Garis putus-putus. Nah, setelah itu kita lihat lagi yang mana titik yang sebidang. P dan R itu titik sebidang karena dia di bidang A, B, F, E. Oleh karena itu kita buat perluasannya. PR buat perluasannya. Nah, setelah itu kita lihat lagi yang mana bidang yang sebidang. Kita lihat di sini. AD jika diperpanjang maka dia akan memotong garis PQ yang diperpanjang tadi. Kita tarik garis panjangan. Maka dia memotong di satu titik. Kita misalkan titik itu yaitu titik K. Misalkan titik K. Nah, setelah itu kita lihat lagi titik K
ini kan sebidang di bawah, di bidang A, B, C, D. Oleh karena itu, titik K ini kita hubungkan dengan titik R karena ada sebidang di bidang bawah. Kita hubungkan lagi titik K dengan titik R. Titik K dengan titik R. Kita perluas, kita perpanjang. Perpanjang sehingga garis perpanjangan itu memotong di ruas garis BC di satu titik. Kita misalkan titiknya itu titik L. Titik L. Nah, setelah itu kita lihat lagi bidang alasnya. DC ini jika kita perpanjang maka dia akan memotong di garis ini tadi KRL. Kita perpanjang maka dia akan memotong di satu titik. Nah, satu titik kita misalkan titik dia itu adalah titik M. Titik M. Nah, garis KLM inilah disebut dengan garis sumbu afinitas, yaitu perpotongan bidang irisan ini dengan bidang alas. Itulah disebut dengan sumbu afinitas. Nah, setelah itu kita lihat lagi. Jika kita perhatikan yang garis HD ini kita perpanjang, dia akan memotong garis PQ yang diperpanjang tadi, karena dia di satu bidang, di bidang samping, bidang EADH. Kita perpanjang garis HD ini, dia memotong di satu titik. Dia akan memotong di satu titik. Ya, di satu titik ini kita misalkan titik ini titik N. Nah, karena dia di sumbu afinitas, maka N ini kita hubungkan ke M. N yang tadi ini kita hubungkan ke M, sehingga dia akan memotong kubus. Tarik. Nah, dia akan memotong di dua titik. Titik yang di HG, yaitu titik kita misalkan titik O, dan di titik GC dia akan memotong di titik GC satu lagi. Kita misalkan titiknya yaitu V. Nah, jika kita perhatikan pada kubus, titik O, Q, P, R, L, V inilah kita hubungkan. Jika kita hubungkan, ya, kita hubungkan O sama Q, kita hubungkan. Kemudian Q sama P dihubungkan, P sama R sudah dihubungkan, R sama L, kemudian V sama L kita hubungkan. Nah, dapat dilihat Q, P, R, L, V, O inilah yang disebut dengan irisan. Yang sisi yang ini irisan P, Q, O, V, L, R inilah disebut dengan irisan. Yang dimana dia ada segi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada segi 6, membentuk segi 6. Itulah irisannya.
Nah, sehingga dia membentuk segi 6. Nah, inilah irisan dari menggunakan sumbu afinitas. Oke, selain dengan menggunakan sumbu afinitas, kita dapat melukis irisan bangun datar dengan menggunakan perpotongan bidang diagonal. Namun, cara ini tidak umum digunakan, mengingat tidak semua kasus dapat diselesaikan dengan cara ini. Nah, prinsip utamanya itu kita buat bidang-bidang diagonal yang melalui titik-titik yang dilalui bidang potong, kemudian kita hubungkan titik-titik yang terletak pada satu bidang diagonal. Langsung pada contoh soal. Diketahui kubus ABCD EFGH diiris pada suatu bidang datar yang melalui titik P, titik Q, dan titik R seperti gambar berikut. Tentukan bentuk penampang irisannya. Yang perlu kita ketahui pertama, kita lihat titik-titiknya. Titik R dan titik Q, dia mempunyai bidang diagonal HF dan BD. Kita hubungkan HF dan BD. HF dan BD. Kita hubungkan. Setelah itu kita perhatikan lagi titik P. Dia mempunyai bidang diagonal EG dan AC. Sehingga kita hubungkan lagi EG. Hubungkan EG. Dan kita hubungkan AC. Nah, setelah itu maka dia akan memotong di dua titik. Titik atas, titik garis EG dan HF, dan titik di DB dan AC. Dia memotong di satu titik. Titik ini kita misalkan titik K, dan perpotongan ini kita misalkan titik L. Nah, setelah itu kita hubungkan titik K dan titik L. Hubungkan titik K dan titik L. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita hubungkan lagi titik R ini dengan titik Q melalui garis KL. Kita hubungkan lagi titik R dan Q tadi melalui garis KL. Nah, selanjutnya maka yang garis R dan Q tadi dia akan memotong di satu titik. Di satu titik ini pada garis KL kita misalkan garis E to N. N ya, titik N. Nah, langkah selanjutnya kita hubungkan titik P tadi dengan titik N, kita perpanjang sehingga dia akan memotong pada garis AE. Kita perpanjang. Titik ini, garis ini. Panjang ya. Maka dia akan memotong di satu titik. Kita misalkan titik S. Nah, maka kita lihat titik P, Q, SR inilah irisannya. Kita buat garis
Kita hubungkan garis S dengan Q. Kita hubungkan garis P dengan Q. Kita hubungkan titik P dan R. Maka bidang PQSR inilah yang disebut dengan irisan bidang. Inilah irisan bidangnya. Inilah irisan bidang dengan menggunakan cara perpotongan bidang diagonal. Maka dia membentuk persegi 4. Segi 4. Nah, dari gambar dapat terlihat dia membentuk bidang irisan segi 4. Nah, dari gambar terlihat titik PQSR adalah irisan bidang pada cara melukis dengan menggunakan perpotongan bidang diagonal. Nah, beginilah cara melukis irisan bangun datar dengan menggunakan perpotongan bidang diagonal. Oke, selain dengan menggunakan sumbu afinitas dan perpotongan bidang diagonal tadi, kita dapat melukis irisan bangun datar dengan menggunakan perluasan bidang tegak. Metode ini hanya bisa berlaku jika bidang tegak saling berpotongan dan perpotongannya berada pada bidang gambar. Prinsip utamanya adalah pertama kita tentukan perpotongan bidang tegak yang minimal memuat satu titik pada bidang potong. Kemudian kita hubungkan titik lain yang sebidang. Nah, contoh diberikan prisma segi 4 ABCD EFGH diiris bidang yang melalui titik E, P, Q seperti gambar berikut. Tentukan bentuk penampang irisannya. Yang pertama adalah kita tentukan dulu bidang-bidang tegaknya. Tegaknya adalah AE, BF, CG dan DH. Nah, kita perpanjang garis titiknya satu titik pada bidang tegak. Yang katakan tadi satu titik. Nah, titik E, titik F kita perpanjang. EF kita perpanjang. Garis F kita perpanjang. Kemudian kita perpanjang lagi garis titik di tegaknya yaitu titik G, titik H kita perpanjang lagi. Maka dia akan memotong di satu titik. Kita beri nama titik K. Kita misal titik K. Kemudian pada bidang tegak tadi kita tarik lagi garis pada AB, kita perpanjang garis pada AB. Kemudian kita perpanjang lagi sisi tegak kebetulan satu titik yaitu titik DC. Sehingga dia memotong di satu titik. Dia akan memotong dengan satu titik. Kita misalkan titik L di sini. Titik L. Nah, titik L ini kita perpanjang, kita hubungkan garis titik K dan titik L ini. Nah, sehingga membentuk satu garis. Nah, langkah selanjutnya adalah kita lihat titik tadi, titik E, P, Q. Nah, titik E sama P ini kita perpanjang garis lurus melalui garis KL. Kita perpanjang melalui garis KL.
sehingga nantinya dia akan memotong di satu titik. Sehingga nantinya dia akan memotong di satu titik. Nah, titik ini kita misalkan itu titik M. Kemudian kita tarik lagi titik M ini ke titik Q, sehingga nantinya dia akan memotong pada garis GC. Dia nanti akan memotong di garis GC. Nah, nanti dia akan memotong di garis GC. Kita misalkan titiknya titik N. Nah, kita perhatikan gambar. Maka telah terbentuk 4 titik, yaitu titik E, titik P, titik N, dan titik Q. Nah, titik E, P, N, Q inilah yang disebut dengan, apabila kita hubungkan nanti, inilah yang irisan pada bidang prisma tersebut. Kita hubungkan EP, MN, kita hubungkan M dengan N, EP dengan N, N dengan Q, dan E dengan Q. Nah, setelah dilihat EP, NQ, maka irisan pada prisma tersebut adalah membentuk segi 4, yang dimana di titik E, P, N, dan Q. Nah, inilah irisan bidangnya. Inilah irisan bidang pada prisma tersebut. Nah, inilah irisan bidang pada prisma tersebut. Nah, inilah cara metode dengan menggunakan dengan melukis bidang datar dengan cara perluasan bidang tegak. I just put a pen, girl, flew her out for Russia. I spent 3K, what the fuck budget? Chrome hard G's, 10K, can't touch it. Shake the hips that don't lie like a carrot.